Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen terakhir ini di pertemuan pertama dari materi gelombang laut, yaitu pada segmen pergerakan partikel air, akan dibahas secara cepat mengenai lintasan partikel air, kemudian kecepatannya, dan harapannya dua materi tersebut dapat membantu kalian untuk mencoba memahami bagaimana fenomena gelombang laut di tiap kedalaman, yaitu kedalaman perairan dalam, perairan kedalaman menengah, dan perairan dangkal. Setelah kita membahas mengenai sesuatu yang jauh lebih besar skalanya, yaitu gelombang di segmen-segmen sebelumnya, kita kali ini akan membahas sesuatu yang lebih spesifik dalam ukuran yang lebih kecil, yaitu partikel air. Untuk lintasan partikel air ini sebenarnya menggambarkan bagaimana gelombang dalam penjalarannya mentransferkan energi. Bisa kita lihat bahwa pada gambar di kanan ini, kita lihat bahwa ini adalah bentuk gelombang, sementara ini adalah bentuk partikel yang bergerak seperti ini. Ini seperti ini. Jadi ketika gelombang dalam fase puncak, berarti dia partikel sedang berada di atas, sementara kalau fase lemah berarti dia sedang ada di bawah. Begitu juga seterusnya. Dan lintasan partikel ini berbentuk orbital, itu bulat, dan jika dibuat persamaan atau dibentuk dalam bentuk persamaan, ini ada psi dan ada zeta. Ini seperti ini. Zeta itu mewakili simpangan horizontal, psi itu mewakili simpangan horizontal dan zeta mewakili simpangan vertikalnya. Dengan jari-jari horizontal itu A dan jari-jari vertikal itu B. Dan ini ada sea water level atau nanti direferensikan sebagai Z sama dengan 0 karena dasar direferensikan sebagai Z min D atau min depth atau kedalaman. Ini adalah pendekatan yang digunakan. Ini kita punya zeta seperti ini, kemudian punya juga psi seperti di persamaan sebelumnya. Ini adalah asumsi yang digunakan. Psi kuadrat per A kuadrat ditambah zeta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A dan B adalah seperti yang tercantum. Dan ini adalah pendekatan yang digunakan di perairan menengah. Sementara untuk gelombang perairan dalam atau untuk gelombang pendek, bisa kita lihat A dan B-nya seperti ini sama. Kemudian untuk menentukan jari-jari lintasannya, kita bisa menggunakan persamaan ini. R atau jari-jari lintasan sama dengan akar dari psi kuadrat di perairan dalam ditambah zeta kuadrat di perairan dalam sama dengan A dikali E pangkat min bilangan gelombang atau K dikalikan dengan Z atau posisi kedalaman partikel air tersebut. Ketika kita memasukkan nilai Z-nya, seperti pada slide kali ini, kita bisa lihat juga mereferensikan kepada gambar di kiri ini. Kita sudah mempunyai persamaan ini tadi yang sudah didapatkan pada slide sebelumnya. Kita lihat kalau kita memasukkan Z sama dengan 0 atau di permukaan laut, yaitu di sea water level ini, R akan sama dengan A. Karena di sini ketika kita memasukkan Z sama dengan 0, E akan berpangkat 0 dan E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ketika Z dimasukkan L per 2 atau mungkin sekitar sini, di bawah permukaan laut, tapi belum mencapai kedalaman maksimal, persamaannya tidak berubah, akan tetap seperti ini, dan ketika diekuivalensikan, maka nilainya adalah 1 per 23 dikali A, atau A per 23. Sementara kalau Z lebih dari L per 2, lebih dari panjang gelombangnya per 2, itu mendekati sini, secara tidak langsung mulai mendekati dasar, berarti R itu kecil sekali, ekuivalensi dengan kecil sekali. R sudah sangat tidak signifikan dan pengaruh gelombang dapat diabaikan. Maksudnya, semakin mendekati dasar, seperti ini, maka pengaruh gelombang akan semakin kecil, jadi dapat semakin diabaikan. Sementara untuk gelombang perairan dangkal atau gelombang panjang, ini adalah pendekatan yang digunakan. Sama seperti tadi, pendekatan-pendekatannya seperti ini, tapi ada beberapa hal yang bisa disimplifikasi, seperti untuk sumbu panjang A dan sumbu pendek B, maka ini adalah yang bisa disimplifikasi menjadi seperti ini.
Sumbu panjang tidak bergantung pada kedalaman, sedangkan sumbu pendek merupakan fungsi dari kedalaman. Karena fungsi pendek biasanya berada di sumbu vertikal, jadi langsung berkaitan dengan kedalamannya. Dan di dasar perairan, partikel bergerak maju mundur karena sudah sangat pipih sehingga sumbu pendeknya hampir bisa diabaikan. Hanya ada sumbu panjang yaitu dalam sumbu horizontal, ke kiri dan ke kanan mendekati atau menjauhi pantai. Setelah pada slide sebelumnya kita sudah mendefinisikan bagaimana lintasan partikel air pada suatu fenomena gelombang, kita bisa juga mendefinisikan persamaan dari kecepatan partikel gelombang tersebut. Karena partikel gelombang tersebut bisa didefinisikan sebagai bergerak secara horizontal dan vertikal, begitu juga kecepatannya. Di atas ada persamaan kecepatan horizontal, yang di tengah ini ada kecepatan vertikal, kemudian kecepatan total merupakan resultan dari keduanya. V sama dengan akar dari U kuadrat ditambah W kuadrat. Sama dengan ini. A dikali omega dikali E pangkat minus KZ. Bilangan gelombang dan posisi gelombang pada kedalaman berapa. Kecepatan partikel perairan dalam bergantung pada kedalaman. Sementara kecepatan berkurang secara eksponensial terhadap kedalaman. Dan semakin jauh dari permukaan, maka semakin kecil kecepatannya. Karena pengaruh gesekan yang semakin besar ketika mendekati dasar laut. Tadi di perairan dalam, sedangkan sekarang di perairan dangkal, seperti kita lihat bahwa kecepatan horizontal jauh lebih signifikan dibandingkan kecepatan vertikal karena pergerakannya hampir maju mundur atau menuju pantai dan lepas pantai. Di sini bisa diresumekan bahwa kecepatan horizontal perairan dangkal tidak bergantung pada kedalaman Z. Sedangkan kecepatan vertikal adalah fungsi kedalaman karena berkaitan dengan kedalaman tadi. Hanya kecepatannya sebenarnya sudah tidak begitu signifikan bila dibandingkan dengan horizontalnya. Dan di dasar perairan, Z sama dengan H atau di sini, kecepatan vertikal sama dengan 0. Itu sudah sangat kecil sehingga akhirnya diabaikan dan hanya gerakan maju mundur saja, hanya ada di sumbu horizontal. Setelah membahas bagaimana partikel itu bekerja, bagaimana lintasan partikel itu terjadi, dan kemudian menurunkan definisinya dalam persamaan dan juga kecepatannya, kita bisa lihat bahwa dan memahami bahwa mengapa lintasan partikel di perairan dalam membulat, kemudian mulai memipih ketika masuk ke perairan menengah, dan kemudian sangat pipih ketika masuk ke perairan dangkal. Bisa kita lihat, selain diklasifikasikan berdasarkan perbandingan panjang gelombang dan tinggi gelombangnya seperti yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya, tapi kita bisa lihat juga bahwa perairan dalam itu pergerakan partikelnya seperti ini, lebih membulat, menengah itu sudah jauh lebih pipih, sementara yang dangkal itu sudah sangat pipih. Apalagi kalau kita lihat sudah mendekati dasar seperti ini, sudah sangat dangkal dan mendekati dasar hanya ada panah maju mundur, sudah sangat pipih. Dan ini ada fakta-fakta yang perlu dicatat, perlu dipahami bahwa C, kecepatan fase, panjang gelombang, dan tinggi gelombang itu konstan dalam beberapa jarak tertentu, ini untuk perairan dalam. Ketika masuk zona transisi atau perairan menengah, kecepatan dan panjang gelombang itu berkurang. Namun kompensasinya adalah tinggi gelombang bertambah dan di bagian-bagian atas sudah mulai muncul puncak yang lebih runcing. Sementara di perairan dangkal atau gelombang panjang, kompensasinya adalah karena ketika dia merambat, dia akan bertambah terus tinggi gelombangnya, maka suatu saat dia akan pecah, the wave breaks. Fenomena ini disebut dengan shoaling atau pendangkalan dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian untuk segmen kali ini, dan segmen ini adalah segmen terakhir dari pertemuan pertama dari materi gelombang. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.